Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Dwi Yunitasari, NIM 23011400034, mahasiswi dari Mahat Ali Imam Syafi'i Tulungagung. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba dan utusannya. Fikih muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aturan-aturan dalam jual beli agar terhindar dari praktek merugikan salah satu pihak, seperti penipuan, riba, dan ketidakjelasan atau gharar. Jual beli atau di dalam bahasa Arab disebut dengan bai', yaitu saling menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, bai' artinya kepemilikan suatu benda yang berupa harta dengan prinsip saling menguntungkan atau muawadhah yang diperoleh melalui cara yang diperbolehkan secara syariat. Kepemilikan ini juga mencakup manfaat yang diperbolehkan, yang bersifat permanen atau ta'bid, dengan harga atau tsaman yang berbentuk harta. Jual beli adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Ta'ala berfirman, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara umum, jual beli dibagi menjadi 3. Pertama, jual beli barang yang diketahui antara penjual dan pembeli, maka hukumnya diperbolehkan. Kedua, jual beli barang yang masih dalam tanggungan penjual yang hanya disebutkan karakteristiknya, yang disebut dengan akad salam atau pesanan. Akad ini dilegalkan oleh syariat dengan catatan jika sesuai dengan karakteristik barang yang disebutkan saat akad. Ketiga, jual beli barang yang wujudnya tidak ada atau tidak disaksikan oleh penjual dan pembeli. Hukum transaksi ini tidaklah diperbolehkan karena larangan jual beli gharar. Dalam makalah ini akan dibahas 3 hadis penting dalam Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 647, hadis nomor 648, dan hadis nomor 649. Ketiga hadis ini berkaitan dengan aturan dalam jual beli termasuk larangan penipuan, praktek spekulatif, dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Pembahasan pertama yaitu hadis dari Bulughul Maram nomor 647. An Rifa'ata Ibn Rafi' radhiyallahu anhu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajulu biyadihi kullu bai'i mabrur rawahu Bazzar wa sahihu al-Hakim. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Faedah dari hadis tersebut yaitu 1. Kita disuruh bekerja, itulah namanya tawakal. 2. Sahabat Nabi itu sangat semangat mencari kerja yang halal, bukan mencari kerja yang banyak penghasilannya. 3. Pekerjaan seseorang dengan tangannya adalah pekerjaan yang paling asal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan pekerjaan dengan tangannya, lalu jual beli yang mabrur. Apa pekerjaan yang paling utama atau paling bagus? Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa pekerjaan yang paling bagus adalah
pekerjaan yang sesuai dengan keadaan setiap orang, yang saling mendukung antara mukmin yang satu dan yang lainnya. 5. Pekerjaan lebih utama dari bekerja lebih utama dari meminta-minta atau mengemis. Kandungan dari hadis tersebut adalah 1. Perintah giat belajar. Hadis yang kita kaji juga menunjukkan agar kita semangat dalam mencari nafkah dan bekerja dengan menempuh jalan yang halal. Menurut penulis Tajwihul Ahkam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam, pekerjaan tersebut adalah disesuaikan pada keadaan setiap orang. Yang terpenting adalah setiap pekerjaan haruslah berisi kebaikan, tidak ada penipuan, serta menjalani kewajiban yang mesti diperhatikan ketika bekerja. Kita diperintahkan untuk terus semangat dalam hal yang manfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah serta janganlah engkau malas. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Sebenarnya semua pekerjaan sangat dibutuhkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Artinya, mukmin yang satu dan yang lainnya bagaikan bangunan yang mesti menguatkan antara satu bagian dan bagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2446 dan Muslim nomor 2505. Hadis Muslim nomor 2585 dari Abu Musa. Semoga kita mendapatkan pekerjaan terbaik yang penuh berkah. Amin. 2. Jual beli yang mabrur. Mata pencaharian kedua yang terbaik adalah jual beli yang mabrur. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari jual beli yang bermasalah, dibangun di atas kejujuran serta menghindarkan diri dari penipuan dan pengelabuhan. Apa syarat yang mesti diperhatikan dalam jual beli? Di antaranya adalah 1. Ridho antara penjual dan pembeli. 2. Barang yang dijual mubah pemanfaatnya, bukan barang haram. 3. Uang dan barang bisa diserah terimakan. 4. Tidak ada gharar atau ketidakjelasan. Adapun jual beli yang bermasalah adalah 1. Jual beli yang mengandung gharar seperti jual beli dengan sistem ijon. 2. Jual beli yang mengandung riba. 3. Jual beli yang mengandung doror atau bahaya pada pihak lain seperti menimbun barang. 4. Jual beli yang mengandung pengelabuan. 5. Jual beli yang terlarang karena sebab lain seperti jual beli pada salat Jumat, jual beli di lingkungan masjid, dan jual beli barang yang digunakan untuk tujuan haram. Jual beli yang mabrur berarti harus meninggalkan jual beli yang bermasalah ini. Pembahasan yang kedua yaitu Bulughul Maram, hadis nomor 648. Wa an Jabiri ibni Abdillah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah, innallaha Rasulullahu harrama bai'al khamar wal maitati wal khinjiri wal asnami. Faqila ya Rasulullahi ara'aita syuhumal maitati fa innaha yatla bihasafunu wa yudhanu bihal juludu wayas tashu bihan nas
Faqala la wa huwa haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika qatalallahul yahuda innallaha lamma harama alaihim syuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa fa'akulu samanahu muttafaqun alaih. Artinya bahwasannya beliau telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada tahun penaklukan kota Mekah. Ketika beliau berada di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai? Karena ia biasa dipakai untuk mengecat perahu, membersihkan kulit dan dijadikan bahan penerangan oleh orang-orang. Beliau bersabda, tidak, ia tetap haram. Kemudian beliau bersabda saat itu, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah telah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya sehingga mereka makan harganya. Muttafaq alaih. Kandungan dari hadis tersebut adalah 1. Larangan jual beli barang haram. Islam mengharamkan jual beli khamr atau minuman keras, bangkai, babi dan berhala karena zatnya najis dan tidak bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi juga tidak boleh diperjualbelikan. 2. Dilarang memanfaatkan barang haram untuk keperluan lain. Para sahabat bertanya, apakah lemak bangkai boleh dimanfaatkan untuk keperluan non-konsumsi seperti pelapis kapal atau bahan bakar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melarangnya karena termasuk barang najis dan haram. 3. Peringatan terhadap pengelabuan hukum syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kaum Yahudi sebagai contoh buruk karena mereka mengakali hukum Allah. Mereka mengolah lemak yang haram dimakan lalu menjualnya agar mendapat keuntungan, padahal esensinya tetap haram. Akibatnya mereka mendapat laknat dari Allah. 4. Prinsip keberkahan dalam perdagangan. Keberkahan rezeki diperoleh dari jual beli yang halal. Seorang muslim harus memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan halal secara zat dan manfaatnya. Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam prinsip kehalalan dalam muamalah jual beli sangat penting, bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga dalam bisnis dan perdagangan. Pembahasan yang ketiga yaitu Bulughul Maram hadis nomor 649. Wa ani ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ahtalafal mutaba'iyani laisa bainahuma bainahun fal qawlu ma yaqulu rabbus sa'ati au yadata rokani rawahul khamsatu wasohihahu al-hakim. Artinya, apabila dua orang yang transaksi jual beli berselisih dan tidak ada bukti di antara keduanya, maka ucapan yang diterima adalah yang diucapkan oleh pemilik barang dagangan atau keduanya membatalkan transaksi. Kandungan dari hadis tersebut adalah 1. Perselisihan dalam jual beli. Hadis ini membahas situasi ketika terjadi perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Contohnya, jika pembeli mengklaim bahwa harga atau syarat jual beli berbeda dari yang dikatakan penjual. 2.
prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa. Jika tidak ada bukti atau saksi dalam perselisihan tersebut, maka hukum berpihak kepada pemilik barang atau penjual. Hal ini karena barang masih dalam kepemilikan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, sehingga klaim penjual lebih kuat. 3. Hak yang membatalkan transaksi. Jika terjadi perbedaan yang tidak dapat diselesaikan, kedua pihak diberi pilihan untuk membatalkan transaksi agar tidak terjadi kezaliman di antara mereka. Wallahu alam. Demikian makalah ini disusun sebagai upaya untuk memahami ketentuan-ketentuan syariat dalam hal jual beli berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis 467, 468 dan 469. Dari ketiga hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan prinsip kejujuran, kejelasan, dan kerelaan dalam transaksi jual beli. Larangan terhadap penipuan, ketidakjelasan atau gharar, serta kezaliman menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak dalam muamalah. Semoga pembahasan dalam makalah ini dapat menambah pemahaman dan menjadi pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas ekonomi jual beli. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demikian demi perbaikan di masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.